Tidak ada pemilu yang dilakukan satu kali untuk seumur hidup. Karena sekali lagi pemilu adalah bagian dari referendum, bagian dari mekanisme evaluasi rakyat terhadap pemimpinnya. Maka sobat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih terus join bersama kami di channel Ustadz Demokrasi. Sobat sekalian, ini adalah channel kita semua yang selalu berusaha menyajikan isu-isu yang aktual, tentu dengan analisa yang cukup tajam. Sobat sekalian, pada edisi kali ini adalah kita akan membahas berkaitan soal pentingnya pembatasan masa jabatan wakil rakyat kita di DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, maupun yang duduk di DPR RI serta DPD RI. Sobat sekalian, selain pembatasan masa jabatan bagi wakil rakyat, jauh lebih penting juga, dan kita akan bahas di edisi sekarang ini adalah juga pentingnya mendorong bagaimana pengetatan prasyarat, lebih ketat lagi prasyarat bagi siapa saja yang akan diajukan atau berminat untuk maju sebagai kandidat menduduki posisi wakil rakyat ke depan. Sobat sekalian, seperti yang pernah kita bahas di channel ini bahwa sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis, maka pemilu adalah sebuah keniscayaan. Pemilu adalah instrumen yang disiapkan negara kepada rakyatnya untuk menggunakan hak kedaulatannya, hak untuk ikut memilih, hak untuk ikut menentukan siapa pemimpinnya ke depan, hak untuk menentukan siapa wakilnya yang akan duduk di parlemen. Jauh lebih sih hak untuk ikut menentukan memilih, jauh dari situ adalah kedaulatan rakyat untuk ikut menentukan arah ke depan negerinya. Bahkan sebenarnya goals dari pemilu kita adalah, terutama di Indonesia, bahkan diikat sebagaimana termaktub dalam konstitusi kita menyebut bahwa pemilu adalah kesejahteraan rakyatnya. Ini penting. Pemilu adalah kesejahteraan rakyatnya. Maka menjadi ironi kalau kemudian pemilu berjalan terus, tapi angka kemiskinan terus saja bertambah. Wallahu a'lam. Karena disitulah posisinya rakyat menentukan untuk memilih pemimpinnya yang diakini bisa membawa negerinya semakin lebih baik. Meskipun memang realitasnya pemilu sepertinya tidak selalu berjalan demokratis. Bahkan hampir sulit kita menemukan dalam sebuah negara yang melakukan pesta demokrasi ke pemilu tidak memiliki kekurangan. Amerika sekalipun yang selama ini banyak orang mendebatkan sebagai kiblat demokrasi, bukan berarti pemilunya tidak cacat atau tidak ada kekurangan. Sobat sekalian, itulah sebabnya maka untuk mengatasi adanya kekurangan, adanya cacat dalam pemilu, maka elemen-elemen yang terlibat, yang terkait dalam pemilu harus dipastikan berjalan secara baik. Baik itu sistem pemilunya, baik itu penyelenggara pemilunya, baik itu adalah peserta pemilunya, dan pemilihnya sendiri. Semua ini harus dipastikan berjalan secara baik dan kritis. Di luar semua itu juga, meskipun elemen-elemen ini sudah berjalan dengan baik, juga ada satu hal yang menjadi penting adalah bagaimana memastikan dalam pemilu tersedia mekanisme konflik. Bahkan beberapa negara itu kemudian membuat institusi secara permanen yang secara khusus memiliki kewenangan untuk menangani sengketa pemilu. Mengapa ini penting dilakukan? Karena berkaitan dengan esensi pemilu, di mana di dalamnya adalah kedaulatan rakyat di sana. Berkaitan dengan goals besar dari pemilu tersebut, maka semua negara memiliki sistem masing-masing, termasuk kemudian memaknai, membuat aturan kapan menjadi penting dilakukan pemilu. Jadi tidak ada pemilu yang dilakukan satu kali untuk seumur hidup. Karena sekali lagi pemilu adalah bagian dari referendum, bagian dari mekanisme evaluasi rakyat terhadap pemimpinnya. Maka ini kemudian dibuat dalam sebuah etape gitu ya. Beberapa negara kemudian bahkan menetapkan pemilu dilakukan 4 kali dalam setahun. Misalnya kita lihat Filipina. Atau kita lihat misalnya selain Filipina, Argentina.
atau Ghana gitu ya, itu melakukan pemilu dalam 4 tahun. Lalu kemudian kita Indonesia memilih 5 tahun gitu ya. Kita tentu bersyukur karena dalam konstitusi kita sudah menetapkan bahwa selain pemilu dilakukan setiap 5 tahun, juga masa jabatan untuk presiden itu sudah dibatasi. Misalnya kalau kita lihat dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7, pada hasil amandemennya, hasil perubahan pertama, itu kemudian menyatakan bahwa presiden hanya bisa dipilih satu kali. Jadi ketika dia sudah dipilih sekarang dan masih dapat dipilih lagi pada periode berikutnya 1 kali dalam jabatan yang sama. Sudah dikunci, tidak ada lagi, tidak bisa dipilih 3 kali dalam jabatan yang sama. Kecuali kalau misalnya presiden turun kemudian menjadi wakil, gitu ya, atau akan berpindah menjadi calon anggota DPD, atau akan berpindah menjadi calon anggota DPR. Itu tidak ada larangan di sana. Tapi ketika untuk kemudian posisi sebagai calon presiden, maka ketika yang bersangkutan sudah menjabat 2 periode, maka secara konstitusi diikat tidak boleh lagi. Ada banyak hal sebenarnya harus kita lihat di sana posisinya. Selain kalau kita baca dari redaksi hasil perdebatan-perdebatan di PAK gitu ya, ketika di MPR perdebatan soal pembatasan masa jabatan presiden, maka kita lihat bahwa ada banyak sebenarnya tujuan yang sangat bagus di sana, gitu ya. Karena kalau kita ingat, sobat sekalian, pembatasan masa jabatan presiden ini kan sebenarnya adalah salah satu agenda yang disuarakan pada masa reformasi, yang mana pada sebelumnya Undang-Undang Dasar kita sebelum amandemen ini kan disebutkan bahwa presiden dipilih 5 tahun sekali dan dapat dipilih kembali. Maka kita lihat bahwa Soeharto berkuasa sampai 32 tahun gitu ya. Nah, hasil amandemen kemudian menyatakan bahwa presiden menduduki masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali dalam jabatan yang sama, 1 kali gitu ya. Itu berada pada pasal 7. Nah, perdebatannya di sana adalah kita lihat bahwa satu, ada keinginan yang dibangun negara supaya kemudian paling tidak yang dibangun oleh para anggota MPR pada saat itu adalah melihat pada posisi penting regenerasi gitu ya, memastikan regenerasi, dan yang menjadi penting adalah menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Jadi ketika tersentral lalu kemudian seolah-olah bisa menjadi kemudian jabatan seumur hidup. Sayang sekali karena konstitusi ini hanya mengatur pada jabatan eksekutif, yaitu adalah presiden. Tidak mengatur pada posisi jabatan anggota DPR. Sehingga apa yang terjadi? Kita lihat sekarang ada banyak anggota DPR yang terpilih mulai dari pada saat itu masih umur muda gitu ya, sampai sekarang masih menjadi anggota DPR. Walau coba argumentasi yang coba dibangun oleh teman-teman DPR, karena ini adalah tidak ada masalah katanya untuk kemudian mereka bertahan karena ini dicalonkan oleh partai politik dan juga adalah dipilih oleh rakyat. Padahal ya sama saja argumentasi yang dibangun pada zaman Orde Baru ketika presiden, di mana dinyatakan bahwa dipilih jabatannya adalah 5 tahun sekali dan bisa dipilih kembali. Ya dipilih gitu loh, bahwa kemudian pemilihannya mulai MPR itu lain soal. Tapi artinya adalah masa jabatan dibatasi. Yang harus dibatasi sebenarnya adalah soal periodisasi. Ada banyak hal yang harus coba kita lihat pada posisinya. Argumentasi bisa kita gunakan pada pembatasan masa jabatan dilakukan terhadap presiden. Yaitu pertama adalah soal regenerasi. Yang kedua adalah soal dominannya kekuasaan. Dan yang menjadi penting sebenarnya adalah kalau kita lihat adalah posisi soal korupsi. Mari kita lihat satu-satu. Misalnya soal regenerasi. Sobat sekalian, seorang anggota DPR atau seorang anggota DPRD itu mereka adalah kader-kader dari partai politik. Syarat untuk menjadi duduk sebagai calon anggota legislatif, baik DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, DPR RI, itu adalah bagian dari kader partai politik. Seorang yang menjadi calon anggota DPR atau DPRD tidak bisa menjadi calon kalau bukan kader partai politik. Itulah konstitusinya. Artinya apa? Kalau kita kemudian mencoba melakukan pembatasan masa jabatan, maka dengan sendirinya problem selama ini yang selalu disuarakan publik bahwa regenerasi, kaderisasi, sistem kaderisasi di partai politik tidak berjalan dengan sehat, stagnan,
maka dengan sendirinya pasti akan berjalan dengan baik. Kenapa? Karena ada kebutuhan di sana untuk mengisi posisi di DPRD atau di DPRD provinsi atau DPR RI. Karena ada pembatasan, maka ini adalah logika sangat pragmatis yang melihat pada posisi bahwa untuk mengisi kekosongan, maka tentu percepatan kaderisasi bisa berjalan dengan baik. Dan yang menjadi penting adalah tidak kemudian kader-kader kita merasa bahwa harapan untuk bisa masuk di partai politik itu menjadi sesuatu harapan yang sangat jauh sekali, karena dilihat bahwa peluang untuk dicalonkan itu sangat rendah. Karena tentu selalu hanya itu saja. Aspirasi yang berkaitan dengan pembatasan masa jabatan ini sebenarnya oleh partai politik sendiri sudah pernah digaungkan. Partai Golkar salah satunya adalah pernah di tahun 2009 itu menggaungkan untuk pentingnya pembatasan masa jabatan, termasuk Partai Amanat Nasional. Walau karena akhirnya kemudian sampai sekarang tidak berjalan juga sebagaimana mestinya. Itu dari sisi soal kaderisasi gitu ya. Yang lain sebenarnya yang kita lihat adalah pada posisi tadi yang saya sebut adalah potensial korupsi. Sobat sekalian, kalau kita lihat, ingat data Kopel sendiri hampir setiap periode DPR RI atau DPRD selalu saja ada persoalan korupsi. Bahkan hasil survei yang dilakukan oleh Transparansi Internasional menempatkan DPR sebagai lembaga terkorup. Dan sangat ironi kalau kemudian yang terlibat korupsi itu adalah orang yang sudah lama menduduki jabatan di DPR RI. Kenapa kemudian mereka korupsi? Ini memang belum disurvei secara kuat gitu ya. Tapi paling tidak adalah kita akan menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab korupsi adalah karena adanya ambisi bagi seseorang untuk mempertahankan terus kekuasaannya, dan pada saat bersamaan adalah membutuhkan modal yang besar. Maka apa yang terjadi? Salah satu caranya adalah merampok keuangan negara. Dan akhirnya kemudian pada saat bersamaan, perbuatan korupsi dianggap sesuatu yang biasa saja. Sekali lagi, pembatasan masa jabatan adalah menjadi sesuatu yang menjadi penting. Hal yang sama juga sebenarnya adalah terjadi di DPD, gitu ya. Karena bagaimanapun juga, sekali lagi, ini regenerasi itu jauh menjadi lebih penting. Kita tidak kemudian menghalang-halangi orang untuk berpolitik, tapi regenerasi dalam kepemimpinan itulah menjadi esensi dilakukannya sebuah pemilu. Pemilu adalah menjawab soal evaluasi kinerja pemerintahan, kinerja wakil sekaligus adalah regenerasi. Maka saya selalu ingin menyatakan bahwa pembatasan masa jabatan wakil rakyat adalah sesuatu yang menjadi penting. Dan itu dilakukan harusnya maksimal 2 periode. Berkaitan dengan soal pembatasan masa jabatan anggota DPR, DPRD sebenarnya ini pernah diajukan untuk diuji di MK atau Mahkamah Konstitusi. Yaitu adalah pada bulan Agustus tahun 2020 yang lalu. Diajukan oleh salah seorang warga negara kita gitu ya. Yang hanya saja kemudian pada saat proses untuk pemeriksaan berkas yang bersangkutan mencabut kembali. Argumentasi yang dibangun para pemohon pada saat itu sebenarnya adalah sangat luar biasa gitu ya, karena mereka melihat bahwa ada sesuatu yang mengancam proses demokrasi kita. Salah satunya adalah ada potensi di mana wakil rakyat bisa menjabat seumur hidup, yang dalam hal ini kemudian mematikan regenerasi kita. Pemilu kita menjadi tidak sehat dan partai politik kita menjadi tidak sehat. Dalam konteks itu maka harapan pemilu untuk kesejahteraan menjadi sangat berat tercapai. Itu sebenarnya yang dilihat pada posisi itu. Tapi kemudian walau-walau karena pemohon kemudian akhirnya mencabut gugatannya gitu ya. Sobat sekalian, berkaitan dengan agenda soal pembatasan masa jabatan ini sebenarnya juga sudah banyak digaungkan gitu ya. Selain para pemohon yang pernah mengajukan gitu, sebenarnya sudah pernah disuarakan di berbagai setiap pembahasan undang-undang pemilu sudah disuarakan. Karena argumentasi yang disebutkan tadi. Nah, bahkan sebenarnya selain pembatasan masa jabatan, juga yang diajukan adalah soal berkaitan masa sebenarnya adalah prasyarat untuk orang duduk sebagai wakil rakyat. Soal rekrutmen caleg gitu ya. Karena sobat sekalian, salah satu persoalan yang dilihat adalah saya sebut tadi
soal kaderisasi parpol yang tidak sehat juga adalah yang kita istilahkan kultur loncat. Sehingga ada yang mengusulkan, terutama di Kopel kemarin mengusulkan adalah bahwa setiap caleg harusnya adalah memiliki umur kekaderan minimal 1 tahun atau 15 bulan untuk kemudian KTA-nya baru kemudian bisa diajukan sebagai caleg. Tidak kemudian hari ini pindah baru kemudian langsung caleg. Karena itu kita lihat bahwa ideologisasi partai menjadi tidak sehat. Itu dari konteks soal pasaran gitu ya. Tapi yang lebih penting juga tadi adalah yang berkaitan soal masa jabatan. Ini penting karena kita lihat bahwa ada banyak implikasi di sana selain potensial korupsi juga adalah soal regenerasi politik. Walau